Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi ada seorang dokter di zaman dahulu, hampir sama dengan profesiku saat ini. Nah, sudah ada contohnya ya, mari kita bahas. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu seorang tabib Yahudi yang datang dari Palestina. Ia minta izin untuk membuka praktek di kota Madinah. Rasulullah pun mengizinkan. Tabib Yahudi itu pun mulai buka praktek. Tapi 1 bulan kemudian ia kembali datang menemui Rasulullah, kali ini untuk permisi pulang ke negerinya. Rasulullah pun tak dapat menyembunyikan keheranannya, kenapa Anda begitu cepat meninggalkan kota ini? Apa ada yang kurang menyenangkan di sini? Tanya Rasulullah. Tidak Tuan, semuanya baik-baik saja, bahkan penduduk kota ini sungguh sangat menyenangkan, kata sang tabib. Lalu apa yang menjadi masalah? Desak Rasulullah. Sang tabib terus terang bahwa ia ingin cepat pulang ke negerinya karena selama 1 bulan buka praktek di Madinah, tak satu pun warga kota yang datang untuk berobat. Wow, menyedihkan ya guys. Padahal di negerinya ia termasuk tabib pakar yang terkenal dan banyak pasiennya. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, karena penasaran saya pun berkeliling kota, masuk kampung, keluar kampung untuk mencari pasien yang sakit. Tapi tidak satupun saya jumpai orang sakit untuk saya obati. Saya merasa heran, seluruh warga kota dalam keadaan sehat walafiat. Belum pernah saya dapatkan kota dengan seluruh penduduknya yang sehat seperti di kota Madinah ini, ujarnya panjang lebar. Lalu saya bertanya kepada penduduk yang saya jumpai, apa rahasianya sehingga mereka nyaris sehat sempurna? Lanjut sang tabib. Lantas apa jawaban mereka? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum datangnya lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kekenyangan. Begitulah jawab mereka, Tuan, jelas sang tabib Yahudi itu kepada Rasulullah. Katakan kepada Tuan, Rasulullah seraya menyetir sebuah hadis. Lambung manusia itu tempatnya segala penyakit, sedangkan pencegahan itu pokok dari segala pengobatan. HR Al-Dailami. Berangkat dari cerita tabib Yahudi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kaum muslimin pada masa awal perkembangan agama Islam adalah satu kaum umat yang amat disiplin dalam mempraktekkan pola hidup sederhana. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, bahwa kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali lapar, dan apabila makan tidak akan sampai kekenyangan. Hal ini menggambarkan sikap hidup umat Islam yang sangat berhati-hati dalam soal pengendalian perut. Meskipun mereka hidup berkecukupan, mereka tidak menjadi rakus dan selalu menjalani pola hidup sederhana seperti yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah. Hal itu membuat mereka yakin bahwa tanpa kendali, perut atau lambung dapat menjadi tempatnya sebagai segala penyakit, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang bersifat fisik adalah segala bentuk penyakit yang dapat dideteksi secara medis seperti diare, disentri, kolera, MAH, dan penyakit perut lainnya. Sedangkan bersifat non-fisik adalah segala bentuk penyakit kejiwaan yang tidak dapat dideteksi secara medis seperti tamak, rakus, serakah, konsumtif, materialitis,
dan di mana penyakit tersebut hanya bisa diobati dengan cara mengingat Allah atau zikir dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Takarub bilallah. Allah berfirman, wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 7. Berikut banyak cerita yang kita bisa ambil dari kisah-kisah dokter di zaman Nabi. Jika suka dengan video ini, silakan like, share, and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.